Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Jogja Berdaya. Kali ini kita kunjungan bisnis di Markotop Apparel. Dimana ini Jogja Berdaya yang ke-90. Kita sudah lama juga di Jogja Berdaya ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai 90 periode ini. Baik, kali ini kunjungan bisnis di Markotop Apparel, di mana memproduksi kaos, topi, t-shirt dan macamnya. Dari banyak bermacam-macam yang dikerjakan oleh Markotop Apparel. Lokasinya di daerah di Sleman. Tepatnya di mana? Sambirejo, Wedo Martani, Ngopal, Sleman, Jogja. Nah, jadi teman-teman bisa googling Markotop Apparel di Google Map, akan tahu tempat tokonya di mana. Di situ bisa pesan dan bisa melihat koleksi yang ada di Markotop Apparel. Nah, kita bisa membayangkan lokasi yang tidak di pinggir jalan atau lokasi yang tidak di tempat keramaian, tapi tetap bisa memproduksi berbagai macam t-shirt, kaos ataupun topi. Di sini kalian bisa lihat di Google Map, tentunya jauh sekali dari pusat kota Jogja ataupun pusat kota Sleman, di mana di tempat terpencil pun kita bisa mencari rezeki, kita bisa berusaha untuk berwirausaha, tidak harus mencari tempat yang biasanya orang tuh di pusat keramaian ataupun di mall ataupun di pusat kota, tapi di tempat di desa pun, karena sudah di era digital ini kita bisa berwirausaha di desa pun bisa, di rumah pun bisa, ataupun di kamar pun bisa. Nah, kali ini kita di kunjungan bisnis di Jogja Berdaya ini kita ada seorang teman, dua orang nih, partner dua orang di Markotop Apparel ini, ada Mas Sunyoto dan Mas Yulis Trianto. Nah, ada beberapa teman-teman di Jogja Berdaya yang biasanya mereka tanyakan, kok bisa bikin usaha dua orang di tempat terpencil, di tempat di jauh dari keramaian, bisa berwirausaha di bidang kaos ini. Nah, mungkin nanti Mas Nyoto, Mas Bonyot ya, panggil Mas Bonyot, Mas Sunyoto dipanggil Mas Bonyot, Mas Yulis Trianto dipanggil Mas Yulis, nanti akan memperkenalkan terkait dengan Markotop Apparel. Monggo Mas Doro ini akhirnya nanti memperkenalkan Markotop Apparel. Monggo. Ini Mas Yulis. Perkenalkan, saya Yulis Trianto, bersama dengan Mas Sunyoto. Di sini kami berdua menggawangi Markotop Apparel. Kami berdiri sejak 2015 dengan berkolaborasi dengan berbagai elemen, dengan berbagai tekanan untuk bisa berdirinya Markotop Apparel ini. Tapi tentunya saya perkenalkan teman rekan saya dulu, baik senang dan susah, dan kita bareng-bareng dulu bisnis ini. Nama saya Sunyoto, biasa teman-teman itu manggil saya Mas Bonyot, nama anak kampung sih. Saya partnernya Mas Yulis di Markotop Apparel dari awal mula berdirinya Markotop Apparel sampai sekarang jalan itu saya sama Mas Yulisnya. Oke, baik. Nah, bagaimana awal mula Markotop ini? Atau mulai tahun berapa kok bisa terima Markotop? Untuk tahun mungkin sekitar 4 tahun ya Mas ini. 4 tahun ini ya. Awal mulanya itu kita itu cuma anak muda yang kesehariannya itu hobinya nonton bola. Jadi kita dimana tim kebanggaan kami berdua itu tampil, kita itu selalu mensupportnya, walaupun itu di luar kota atau di luar pulau, itu kita selalu hadir untuk mendukungnya. Lah, di situ muncul gagasan bagaimana kita caranya agar nonton bola tapi kita juga bisa bekerja, tetap kita punya penghasilan. Karena kenapa? Karena kalau kita cuma nonton bola seperti ini terus kita ke kota sana, lama-lama uang kita akan habis kalau kita tidak kerja itu. Sekarang bagaimana caranya kita agar semua berjalan berimbang? Untuk saat ini uang kita habis, kita sudah jual ini jual itu untuk nonton bola. Lah gitu, kalau lama kelamaan kita mau gimana, apa bisa kita nonton bola? Nah, dari situ kita punya ide, ayolah
buka usaha sendiri sing tidak mengganggu pekerjaan. Nanti kalau kita bekerja di tempat orang terus kita tiap minggu kok minta izin libur mau nonton bola kan nggak enak juga. Nah, jadi kita punya ide buka usaha dewe ben kita bekerja tapi tetap bisa nonton bola. Nah, seperti itu. Jadi kita terus kita ada ide, kita bukalah konveksi kecil-kecilan dan muncullah ide berdiri Markotop Apparel gitu. Nah, apa Mas Monyet nggak bikin sendiri malah berdua dengan Mas Yulis? Itu apa yang membuat kalian berdua bisa menjalankan bisnis ini berdua dengan total yang gimana Mas Yulis? Gini Mas, jadi sejarahnya kan seperti ini. Waktu tahun 2012 saya kebetulan di kampus sering didapuk di bagian perlengkapan, yang notabene pekerjaannya adalah mencari perlengkapan untuk seminar dan lain-lain. Salah satunya kan kita dulu untuk bikin jaket di kampus. Nah, di situ kita punya pandangan, saya sendiri sebelum ketemu Mas Bert punya sering pekerjaan-pekerjaan seperti itu kan. Oh ternyata kita dari bisnis konveksi itu kita marginnya lumayan ya. Padahal waktu itu posisi kita masih mahasiswa dan kita sama sekali kita nggak ambil untung, kita cuma dikasih fee sama penjahitnya, sama yang bagian aparelnya waktu itu kita bikin. Nah dari situ waktu berjalan itu terus-terusan, kemudian saya mengerjakan juga yang sekolahan, yang STM saya dulu, jaket untuk alumni, tapi tidak saya tekuni terus-menerus gitu. Seiring berjalannya waktu, saya kebetulan waktu itu mau daftar nonton bola ya, keluar kota, kemudian sambil ngobrol-ngobrol di rumah beliau, kok kayaknya bagus kalau kita punya sumbangsih buat supporter kita, buat tim kita. Akhirnya kita merintis yang untuk bikinkan outlet Slemania itu yang kita gawangi sama Mas Sunyoto. Kemudian seiring berjalannya waktu, karena kita juga perlu untuk kedepannya biar outlet yang supporter ini berkembang dan kita juga bisa menata masa depan, akhirnya yang outlet supporter kita hibahkan ke kelompok supporter kita untuk dikelola teman-teman, dan kita mandiri dengan Markotop Apparel sendiri yang sudah kita tentukan namanya berdua, yaitu Markas Kaos dan Topi. Kenapa kok nggak saya sendiri atau Mas Sunyoto sendiri? Saya pikir begini Mas, saya punya sedikit modal dan punya channel beberapa konveksi, Mas Bonyet punya pasar yang bagus untuk di teman-teman supporter, itu salah satunya menjadi alasan kita berdua. Jadi saling menutupi seperti jari, kalau udah gini kan tampak kan. Seperti itu sih Mas, jadi ada kolaborasi. Karena saya melihatnya yang dulu waktu saya berjalan sendiri hasilnya kurang maksimal, waktu Mas Bonyet nonton bola aja juga hasilnya kurang maksimal. Jadi alhamdulillah dengan kolaborasi ini kita ya istilahnya kita masih belajar untuk kedepannya untuk menata hidup kita lebih baik. Nah, itu mengawal itu perlu modal berapa Mas untuk mengawali usaha ini? Kalau modal awal saya ingat betul itu dulu yang jadi modal itu terminnya 2 kali Mas. Yang pertama itu 2,5, cuman 2,5 juta itu uang semester. Jadi ngambil dari Uang semester depan, sisanya kerja di tambang waktu itu. Tabungannya dikali itu kita pakai buat bikin 5 atau 10 artikel itu waktu itu. Kemudian artikel tuh artikel itu tulisan kaos. 5 desain atau 10 desain produk gitu, yang masing-masing satu desain cuma 1 lusin. Kalau ada orang beli udah habis itu. Kemudian waktu itu udah balik, modalnya itu kita kembalikan lagi untuk sekolah, itu outletnya udah jalan. Kemudian tahap berikutnya kita menghibahkan itu, otomatis kan kita nggak punya apa-apa, kita nol lagi kan. Itu waktu itu memang dipinjemin sama orang tua, saya beranikan diri untuk pinjam orang tua karena kita juga berupaya ke koperasi, ke perbankan, bank kita juga ada yang namanya percaya. karena kita jam terbangnya masih kurang dan itu untuk supporter kan kegiatan sosial. Jadi mungkin itu pertimbangan mereka, kita juga menghargai. Akhirnya orang tua meminjamkan sekitar 15 untuk kita berangkat dari Sablon Topi. Mesin cutting ya, Mesin cutting sama press kaos, press topi, komputernya pakai laptop yang buat kuliah. kuliah. Akhirnya pun jebol. Seperti itu. Jadi setelah nanti kolaborasi bisnis
semakin meningkat Mas ya. Betul. Nah, Oh, jadi gini Pak, Gimana? jadi dulu waktu kita awal-awalnya itu kita nggak ambil gimana ya, nggak ambil hasil dari hasil kita itu. Jadi kita bikin topi, bikin kaos, dapat pesan, kita kan dapat untung Mas, dapat untung, tapi kita nggak langsung untungnya itu kita pakai buat foya-foya, buat senang-senang atau gimana. Nah, keuntungan karena kita kan punya tanggungan uang yang minjem bapak tadi. Nah, kita harus menggabungkan itu dan keuntungan itu kita gimana supaya uang itu diputarkan lagi ya. Jadi dari keuntungan itu kita kembangkan lagi. Jadi kita hampir ada ya kalau 2 bulan 3 bulan kita nggak menikmati hasil ya. Iya. Nggak menikmati. Jadi kita benar-benar orang bayaran, orang ngomong-ngomong Yang penting berbulan-bulan. Yang penting kita bisa ngangsur alat, kembalikan modal, terus gimana caranya hasilnya itu keuntungan itu kita bisa buat beli alat lagi gitu untuk mengembangkan usaha seperti itu. Itu mulai tahun berapa Mas yang agak Ya, agak stabil gitu? 2015 Oktober Oktober. 2015. Nah itu semenjak udah mulai stabil itu ada progres lebih baik nggak dari 2015 itu? Tentunya pasti ada Mas. Dengan kita mandiri berkolaborasi berdua, awalnya kan setelah kita memisahkan dengan supporter, kita balik lagi ke sini untuk workshopnya. Cuma di sini ternyata tempatnya waktu itu belum terlalu gencar dengan internet, belum terlalu melek dengan internet, orang susah di sini. Akhirnya Mas Nyoto carikan kios yang di store, yang di Wedomartani. Akhirnya kita buka di sana dengan harga ruko yang harga ya istilahnya harga tetangga lah, harga yang lebih bagus. Waktu itu memang belum terlalu ramai, cuman dengan ruko itu ternyata menambah trust konsumen kepada kita. Jadi orang tahu kalau pesan di sana itu kita masih ruko, kita masih nyablon di tempat lain. Awalnya kita seperti itu. Nah, mulai dari 2015 sampai 2019 kan jangka waktu yang sekitar 4 tahun ya. 2015, 16, 19. Nah, pas ada saat naik dan saat turun. Nah itu pada kondisi saat tahun berapa Mas kondisi turun di dalam 4 tahun dan Ya, kalau kita ingat betul, karena kita dulu selalu terlalu berpangku ke sablon topi. Waktu tren topi turun, kita belum terlalu menangkap potensi kaos dan lain-lain. Itu sempat kita benar-benar turun, bingung pun bayar karyawan seperti apa, itu pernah kita alami. Kemudian kita menangkap ada potensi yang bagus di kaos, akhirnya kita itu sebagai pijakan kita untuk kembali bangkit. nah, saat turun kan pasti berpikir keras ini ya. Gimana supaya penjualan harus jalan, dipaksa jalan dan semakin meningkat. Nah, strategi apa yang dilakukan saat kondisi seperti itu? Kita langsung banting setir ke kaos. Kaos. Tumpuan langsung kita pindahkan ke kaos. Ternyata waktu itu kaos memang juga trennya lagi ngehits. Hits. Ya. Karena Kaos distro itu ya. Iya. Dan kaos satuan itu, apel itu juga marginnya kita lumayan, dari situ bisa untuk bangkit lagi. Nah itu untuk marketing untuk promosinya atau iklan ke customer-nya itu seperti apa? Apakah melalui WA, Instagram, Facebook atau YouTube? Itu seperti apa? Jadi begini, untuk pengiklanannya atau marketingnya itu kita mengandalkan teman sih Mas, relasi. Jadi karena saya di tempat supporter dan di kehidupan sehari-hari itu banyak temannya, jadi saya manfaatkan. Saya selalu menginfokan kepada mereka bahwa ini loh saya yang dulunya nonton bola dan lain-lain itu sekarang pekerjaannya bikin kaos, topi dan lain-lain. Nah, jadi dengan mengedukasikan kepada mereka bahwa jadi siapapun orangnya yang kenal saya harus tahu bahwa saya itu tukang gawe kaos. Nah, jadi dari situ nanti kan mereka nanti kalau mau bikin kaos dan lain-lain bisa ke tempat kita gitu, seperti itu. Itu karena Mas banyak kan sudah dia orang ini supporter yang dikenal ya. Jadi itu mungkin daya marketing dari Mas Nyoto ya. Nah itu yang dari secara personal Mas Nyoto seperti itu dengan kalau Instagram atau FB pernah dimanfaatkan belum? Kalau Instagram dan FB kita baru sebatas posting-posting sih Mas. Kalau Instagram dulu kita memang berangkat dari nol. Waktu Instagram jual topi satuan itu sampai 10.000 followers itu mentok karena jual topi kan memang trennya berubah. Kemudian kita juga
waktu itu secara nggak sengaja mungkin jalan yang sudah ditunjukkan ada salah satu endorsement kita, artis endorse kita menawarkan untuk mengakuisisi Instagramnya dengan follower 43k itu. Kemudian beliau kan orang Jakarta dengan market Persijanya bagus, akhirnya kita akuisisi kurang lebih nggak sampai 1 juta waktu itu. Dari follower 43.000. Nah itu lumayan, kita setelah itu banyak konsumen dari luar kota. Kalau untuk marketplace kita pernah sangat ngehit di Bukalapak, cuman karena perkembangan zaman Bukalapak juga penjualannya menurun, kita juga kena dampaknya. Waktu itu di Tokopedia kita nggak mampu bersaing, akhirnya kita sekarang kita tumpukan di Instagram, marketplace Facebook sama OLX. Harapannya nanti ada guru-guru kita yang bisa mengajari kita di Google Ads, Facebook Ads, Instagram gitu kan. Nah, banyak sih nanti teman-teman di Jobbers kan, para penggemar di Jogja Berdaya kan banyak juga yang bisa cari referensi itu dari mana. Nah, ini yang terakhir nih. Ini impian Markotop kedepannya kan sudah alhamdulillah sangat luar biasa di dalam desa, bisa punya karyawan, punya usaha, dan juga bisa menghidupi beberapa karyawan, bisa berbagi dan nanti bisa menghidupi keluarganya, bisa pribadi bisa berubah dan berubah sehari-hari. Nah, untuk kedepannya mungkin udah 1 tahun 2 tahun ke depan impian Markotop bagaimana? Mas contohnya Gimana ya? Kalau impian saya ya pengennya Markotop itu ya semakin besar, biar kita itu yang dulunya dipandang sebelah mata, mincah supporter jalannya jalan-jalan, tapi sekarang ini loh kita yang sudah bisa mandiri dan kita bisa alhamdulillah bisa berguna untuk orang lain, tetangga dan lain-lain, karena sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kedepannya saya pengen lebih besar lagi dan semakin banyak teman-teman yang saat ini mungkin mereka dipandang sebelah mata ya, seperti anak jalanan yang gawean dolan dan lain-lainnya, itu kita rangkul, kita bergabung biar mereka punya harga diri lah. Enggak sekarang kan tuh karena saya pengalaman hidup saya seperti itu yang dulunya keras, jadi saya pengennya itu wong golek gawe iki ora kudu sarjana dan lain-lain. Nah, saya pengen memberikan bahwa mereka teman-teman yang punya masalah dalam pembiayaan belajar pendidikan itu, yang putus sekolah dan lain-lain, mereka tetap bisa semangat, tetap bisa bekerja gitu. Suatu saat mereka saya ingin mereka itu bergabung bersama kami menjadi partner kami, memberikan lapangan pekerjaan lah buat mereka yang di mana-mana dikucilkan lah, ijazahmu mau ngiki, aku butuh sarjana lah. Kita inginnya seperti itu bantu mereka. Setuju Mas. Itu satu yang brilian. Itu Mas, gimana impian? Impiannya kita sebenarnya tidak jauh dari Mas Nyoto. Kalau saya pribadi, entah di saya atau anak cucu kita, harapannya seperti yang kita sampaikan tadi, 1000 karyawan sepertinya sangat menarik, sangat menantang. Harus ya. Itu impian sebesarnya, Mas. Harus ada patokan seperti itu, kalau enggak kita nggak akan maju-maju. Gitu. Nah, ini maksudnya yang biar teman-teman Jogja Berdaya tahu, ini kalau mau kunjungi Instagramnya itu alamat Instagramnya apa? Untuk bisa mengunjungi Instagram kita ada di markotop_apparel. Kalau web kita sedang under construction, markotop.co.id. Nanti bisa tanya-tanya dulu. Itu ada nomornya Mas ya? Ada kontaknya di situ ada. Nanti bisa tanya-tanya dulu, atau bisa kalau pengen curhat atau main atau berbagi pengalaman, silahkan mampir. Kopi dan teh selalu tersedia. Oke, makasih banyak Mas Nyoto dan Mas Yulis sudah bersedia kami kunjungi. Insya Allah tidak mengganggu aktivitas dalam bekerja dan aktivitas. Kami Jogja Berdaya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada kunjungan bisnis yang ke-90 ini. Jangan bosan ngikutin channel kita di Jogja Berdaya ini. Insya Allah nanti Mas Nyoto juga bisa memviralkan teman-temannya ke teman-teman Slemania ataupun ya supporter Sleman, bahwasanya kami ada
komunitas Jogja Berdaya. Ayolah bareng-bareng kita berdaya di negeri sendiri, minimal di kampung sendiri ya. Iya. Ya, di kampung sendiri tuh bisa bikin kaos kok. Kenapa harus ke kota gitu? Iya, kenapa harus ke Jakarta loh? Juga bisa loh. Kalau perlu kita bangun desa sendiri, kita majukan dengan tenaga yang ada dan yang ada, kita saling mentransfer ilmu dan energi ke teman-teman supaya jangan putus asa dalam menempuh hidup yang akan datang. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kami dari channel Jogja Berdaya mengucapkan terima kasih telah mengikuti channel Jogja Berdaya dan mengikuti pada program bendungan bisnis kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.